Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita membedakan antara status sosial dan kualitas pribadi. Kita tentu mengerti di sekitar kita, dalam hidup kita, ada orang yang mempunyai status sosial tinggi. Dan itu macam-macam caranya untuk mencapai status sosial yang tinggi di masyarakat. Ada yang dengan menjabat kedudukan jabatan tertentu. Ada yang dengan membeli sesuatu yang menurut standar masyarakat itu kelasnya tinggi. Karena itu, ada orang yang membeli mobil merek tertentu, mempunyai rumah di lokasi tertentu, macam-macam. Ada orang yang hidup sebulan dengan 5 juta, ada satu keluarga bisa. Ada yang sebulan 10 juta, ada yang sebulan 20 juta. Ada yang sebulan 50 juta, ada yang 100 juta satu bulan, ada yang satu bulan 1 miliar, mungkin ada juga, saya nggak ngerti. Tetapi mau hidup sebulan 5 juta, mau hidup sebulan 100 juta, menurut saya hidup itu sama. Yang hidup sebulan 5 juta juga bisa bahagia, bisa susah juga. Yang hidupnya 100 juta sebulan bisa bahagia, bisa punya banyak teman, bisa kesepian juga. Orang yang hidupnya sebulan 5 juta bisa juga punya teman yang akrab, teman-teman yang loyal, yang setia, yang mempunyai relasi yang bagus, ada juga. Berarti sebetulnya masalahnya bukan pada status sosial, tetapi pada kualitas pribadi. Saya tidak mau mengkritik yang hidup sebulan 100 juta, lalu menghormati yang sebulan 5 juta. Enggak, bukan itu. Itu tidak maksud saya. Maksud saya adalah mau hidup dengan standar berapapun per bulan, status sosial seperti apapun, kita tetap bisa mempunyai kualitas-kualitas pribadi yang tidak bisa ditawar. Nah, itu maksud saya. Kalau standar hidup, standar sosial itu bisa ditawar. Kalau Anda memang bisa hidup 100 juta sebulan, silahkan, no problem. Tetapi kalau hidupnya bisa hanya 5 juta sebulan, oke, banyak hal yang bisa ditawar. Mungkin makanannya ditawar, rekreasinya ditawar, sesuai dengan yang kita bisa. Tapi satu hal yang tidak bisa kita tawar adalah kualitas hidup, kualitas pribadi kita. Bagaimana kita bisa menghargai hidup, bagaimana kita bisa menghargai orang lain, bagaimana kita bisa menjadi rendah hati, bagaimana kita bisa mencintai dengan tulus, bagaimana kita bisa hidup jujur. Itu tidak bisa ditawar, karena itu yang menentukan kualitas hidup. Anda boleh juga hidup standar 1 bulan 500 juta, it's okay. Tetapi jangan lupa, kualitas hidup juga harus ditingkatkan. Jangan hanya status sosial yang ditingkatkan. Itu maksud saya. Karena yang menentukan ternyata justru kualitas pribadi, kualitas hidup kita, kualitas pribadi kita. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Berarti Tuhan juga tidak mengkritik gaya hidup tertentu, tidak. Tetapi yang paling penting adalah mencari dahulu kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu apa? Tuhan Yesus mengatakan dengan sederhana, kerajaan Allah bukan masalah makanan dan minuman, tetapi masalah damai sejahtera, sukacita, rasa syukur. Dan itu semua adalah buah dari relasi. Kita itu merasa damai kalau kita berelasi dengan sesama, dengan Tuhan. Dan relasinya bagus, kita damai. Kita juga bersuka cita. Coba Anda meneteskan air mata.
Lalu berapa banyak tangan yang mengulurkan tangan untuk menghapus air mata itu. Nah, itulah yang namanya kualitas pribadi. Kita bisa menguji ketika kita berduka. Berapa banyak orang yang datang untuk menghibur, meneguhkan, dan menguatkan kita. Itu tergantung pada kualitas pribadi kita. Maka jangan melupakan itu. Dan Tuhan Yesus memang, masalah kerajaan Allah adalah masalah damai sejahtera, sukacita, pengampunan, kasih, persaudaraan. Semuanya adalah relasi. Maka kita perlu berinvestasi dalam relasi. Yang sungguh bisa membuat kita bahagia adalah dicintai, dimengerti, dan sungguh-sungguh ditemani oleh pribadi-pribadi yang kualitasnya bagus dan loyal dan setia. Itu yang sungguh-sungguh memuaskan hidup kita. Mau kita sebulan 5 juta, mau 10 juta atau 100 juta, no problem. Karena itu Yesus mengajarkan kepada kita hal-hal yang bisa meningkatkan kualitas pribadi kita. Kasih, hendaklah kalian hidup saling mengasihi. Ampunilah saudaramu, bukan hanya 7 kali, tetapi 7 kali 7 kali 7. Kasih, pengampunan, persaudaraan, itulah masalah kerajaan Allah. Dan yang lain akan ditambahkan. Kalau kita relasi baik, sungguh-sungguh akrab dengan saudara-saudari kita, sahabat kita, jangan khawatir. Yang lainnya juga akan ditambahkan kepada kita. Itu pasti. Karena kualitas hidup kita meningkat. Maka perlu keseimbangan. Yang paling penting bagi diri kita adalah kita bisa makin baik, makin murah hati, makin berempati, makin mengerti, makin mampu mencintai. Kualitas-kualitas hidup itu gratis. Semua orang bisa. Tidak harus meningkatkan status sosial dulu pada tahap tertentu baru bisa begitu. Tidak. Kita harus belajar melihat dari hidup Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus tidak pertama-tama mengajarkan untuk mendirikan perusahaan. Tidak. Apakah mendirikan perusahaan salah? Tidak juga, bukan itu poinnya. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan yang semua orang bisa. Dan tidak harus mahal. Semua orang bisa melakukannya. Mencintai, kita mempunyai potensi, kemampuan yang sudah ditanamkan oleh Tuhan sejak semula. Kita bisa. Mengampuni, kita bisa. Dipercaya, kita bisa. Beriman, kita bisa. Maka Tuhan Yesus lebih fokus di situ. Memberi kita harapan. Harapannya dari mana? Dari relasi kita dengan Tuhan yang akrab. Memberi kita jalan. Bagaimana caranya? Menyangkal diri. Tidak boleh egois. Dan itu adalah kasih, memperhatikan. Diberi juga strategi. Bagaimana caranya? Baik hati. Kemudian juga menolong orang lain. Kita diberi cara oleh Tuhan bagaimana supaya bisa hidup dengan baik. Ketika ada seorang bendahara yang mau dipecat, nah Tuhan Yesus kemudian menceritakan orang-orang yang berhutang dipanggil sama bendahara yang dipecat itu. Berapa utangmu? 100, sudah tulis 80. Berapa utangmu? 70, sudah tulis 30. Baik hati, menolong, murah hati. Hendaklah engkau murah hati seperti Bapamu yang di surga murah hati. Semua orang itu bisa murah hati. Tidak harus status sosial tertentu. Tidak harus per bulan berapa baru bisa murah hati. Itu maksud saya. Karena itu kita semua mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas pribadi kita. Dan yang itu yang menentukan. Anda mau status sosial dimanapun juga, kalau kualitas pribadi Anda itu meningkat setiap hari, mengikuti teladan Tuhan, Anda akan menemukan damai sejahtera, sukacita, pengampunan, persaudaraan, kerajaan Allah. Dan yang lain akan ditambahkan. Jalannya sederhana. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan Yesus. Tidak menyangkut pertama-tama masalah status sosial, tidak. Saya membandingkan itu semua untuk mengatakan bahwa yang menentukan bukan status sosialnya, tetapi kualitas pribadi kita.
Dan itu semua bisa kita capai oleh siapapun juga karena gratis. Tinggal mau atau tidak, dan kita bisa milih atau tidak. Keadaan, situasi tidak bisa kita pilih. Anda mau lahir di mana, tidak bisa kita pilih. Punya orang tua seperti apa, nggak bisa kita pilih. Yang kita bisa pilih adalah reaksi kita. Dan reaksi kita dalam memilih ditentukan oleh kualitas pribadi kita. Kalau kita mempunyai kesadaran bahwa hidup ini di tangan saya, maka saya bisa memilih yang sungguh-sungguh meningkatkan kualitas pribadi kita. Menjadi lebih sabar. Anda mau standar hidupnya 5 juta sebulan atau 100 juta sebulan, kalau Anda makin sabar, gini, Anda makin mampu mengampuni. Nah, seperti ini. Anda makin bisa memahami perasaan orang lain. Itu kualitas pribadi yang sungguh-sungguh top, nomor 1. Dan itu semuanya bisa kita capai tanpa bayar. Gratis. Kuncinya ada pada relasi. Kita mampu berelasi dengan Tuhan, maka kemudian kita memperoleh kekuatan, dan kita mampu juga berelasi dengan sesama. Sehingga kita mempunyai kualitas hidup yang makin meningkat, makin mampu berempati, makin mampu mendengarkan dengan sepenuh hati, makin mampu memahami isi hati orang lain, makin mampu bersyukur, makin mampu mengampuni. Semua kualitas-kualitas itu sangat dibutuhkan untuk berelasi. Karena dari situlah kita akan memperoleh damai sejahtera, sukacita, dan juga persaudaraan, kegembiraan. Maka saudara-saudari terkasih, kita tetap harus berjuang meningkatkan kualitas pribadi selain meningkatkan status sosial kita, supaya selama hidup dalam masyarakat kita bisa berelasi dengan baik, dengan percaya diri, tetapi terutama juga meningkat kualitas pribadi kita. Lebih baik kita bisa memberikan nilai tambah kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Ketika kita meningkat kualitas pribadi kita, kita tidak egois. Karena bisa jadi kualitas pribadi yang meningkat itu adalah kemurahan hati kita. Nah, kalau kita makin murah hati, sekitar kita justru makin sejahtera. Kalau kita makin sabar, sekitar kita makin baik, makin nyaman. Kalau kita bisa mengendalikan emosi, tidak emosional, mungkin keluarga kita juga menjadi lebih damai. Maka meningkatkan kualitas pribadi itu tidak egois. Bahkan itulah yang terbaik yang kita bisa sumbangkan kepada sekitar kita. Dan kita bisa, karena itu memang gratis dan ada di tangan kita. Apalagi kita sudah diberi contoh dan diberi kekuatan, diberi motivasi, yaitu bahwa Tuhan sangat mencintai kita. Itu adalah motivasi, itu adalah kekuatan, dan cintanya tak terbatas. Itu adalah contoh teladan supaya kita bisa ikut. Kalau kita mengikuti Tuhan dan melaksanakannya secara disiplin dan konsisten, kualitas pribadi kita makin meningkat, hidup kita makin baik, dimanapun status sosial kita. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.